Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Kurnialkat, IN PM 21610098. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang anjak piutang. Anjak piutang dapat didefinisikan sebagai transaksi atau pembelian pengurusan piutang tagihan jangka pendek kepada perusahaan anjak piutang, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan anjak piutang. Anjak piutang terbagi 7 manfaat, yaitu antara lain: 1. Membantu peningkatan penjualan, 2. Membantu kelancaran modal kerja, 3. Mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang, 4. Memudahkan penagihan piutang, 5. Meningkatkan efisiensi usaha, 6. Meningkatkan kualitas piutang, 7. Memudahkan perencanaan arus kas. Kegiatan pokok anjak piutang terbagi menjadi 3. 1. Pengambilan tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. 2. Penagihan piutang perusahaan klien. 3. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dalam anjak piutang diantara lain: 1. Jasa penagihan atau service charge, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya. Besarnya bunga tergantung dari kesepakatan bersama. 2. Biaya administrasi atau disebut diskon charge, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien, dan besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Transaksi anjak piutang dapat ditemui secara umum. 1. Faktor, yaitu perusahaan anjak piutang atau disebut factoring company, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 2. Klien atau disebut penjual piutang atau supplier, yaitu perusahaan yang menjual dan menagihkan piutang atau tagihan yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang, dan perusahaan yang mendapatkan fasilitas anjak piutang dari perusahaan anjak piutang, baik financing maupun non-financing. B. Prinsip operasional usaha anjak piutang syariah dilakukan didasarkan akad wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah adalah pelimpah kuasa oleh satu pihak atau al-muwakil kepada pihak lain dalam hal-hal boleh diwakili dengan pemberian keuntungan. Ujrah. Landasan hukum akad ini adalah fatwa. Fitur dan mekanisnya antara lain: A. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan wakil antara lain: menagih piutang pengalih piutang kepada pihak yang beruntung. 2. Dapat memperoleh upah. 3. Meminta jaminan dari pengalih piutang. 4. Membayar atau melunasi utang pihak yang berutang. Dan yang B, hak dan kewajiban penagih piutang. 1. Memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan pembiayaan selaku wakil. 2. Membayar upah atau memindah piutang sesuai dijanjikan. 3. Dapat menyediakan jaminan kepada perusahaan. 4. Memberitahukan kepada pihak yang beruntung. C. Hak kewajiban pihak beruntung terbagi menjadi 2. Memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi. 2. Membayar atau melunasi utang kepada perusahaan selaku wakil. Dan yang D, piutang muwakal bih. Yang menjadi objek wakalah bil ujrah adalah piutang jangka pendek, jauh temponya kurang dari 1
terbagi menjadi 3 piutang pengalih piutang, 2 piutang yang dialihkan bukan berasal dari transaksi, 3 piutang pengalihan piutang mewakili harus dibuktikan. Wakalah B ujrah antara perusahaan pembiayaan selaku wakil pengalih piutang atau dalam kurung mewakil dan pihak yang berutang wajib ditetapkan secara tertulis dalam akad wakalah bil ujrah. Dalam wakalah bil ujrah paling kurang memuat hal-hal dalam akad wakalah bil ujrah, dan yang F dalam wakalah bil ujrah paling kurang membuat hal-hal sebagai berikut. 1. Identitas perusahaan pembiayaan selaku wakil pengalih piutang mewakili pihak yang berutang. 2. Nilai jumlah dan wakil jatuh tempo piutang. 3. Ketentuan mengenai upah. 4. Ketentuan jaminan. 5. Ketentuan mengenai cara-cara pembayaran utang atau piutang oleh perusahaan pembiayaan. 6. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dan yang G, dokumentasi selaku wakil paling kurang atau meliputi pembiayaan selaku wakil paling kurang meliputi, terbagi menjadi 6. Surat persetujuan prinsip, akad wakalah bil ujrah sebagai induk perjanjian, perjanjian pengikatan jaminan, bukti utang piutang, surat permohonan realisasi wakalah bil ujrah, bukti pelunasan. Dan yang C, prosedur transaksi anjak piutang syariah. Proses anjak piutang syariah secara prosedural dapat dijelaskan sebagai supplier menjual barang atau jasa kepada pembeli atau disebut customer. Dan yang kedua, karena alasan cash flow. Ketiga, klien menyerahkan tagihan termasuk faktor-faktor atau DO kepada perusahaan anjak piutang. Keempat, kontrak persetujuan wakalah. Kelima, memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan anjak piutang. Keenam, pada saat jatuh tempo perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli. Ketujuh, melunasi utang oleh pembeli.